Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Dwi. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang karma pala yang meliputi pengertian karma pala dan jenis-jenis karma pala. Jika kita jeli mengamati dalam kehidupan di masyarakat sekitar, maka akan muncul berbagai macam pertanyaan, antara lain, kenapa ada orang-orang yang tidak pernah berbuat curang, dusta, korup, amoral, atau jahat selama hidupnya ternyata mengalami nasib sial, hidup mereka sengsara dan ditimpa bermacam-macam kesusahan. Sedangkan banyak orang yang nyata-nyata hidup berdosa malahan hidup makmur, enak, nyaman, dan senang. Pertanyaan selanjutnya yang juga sering terlintas dalam pikiran kita yaitu, jika Tuhan sungguh maha pengasih dan penyayang, mengapa Tuhan membiarkan begitu banyak manusia hidup sengsara karena kelaparan, perang, bencana alam, penyakit, dan kecelakaan? Mengapa Tuhan membiarkan kejahatan, kemunafikan, tindak kekerasan, dan berbagai macam perbuatan amoral terus merajalela di masyarakat manusia? Mengapa Tuhan membiarkan para pembohong, pendusta, penipu, dan koruptor hidup enak dan nyaman dalam kesukacitaan? Dan mengapa Tuhan membiarkan orang-orang baik hati dan dermawan ditimpa bermacam-macam kesulitan dan kesusahan hidup di dunia fana? Pengertian karma pala. Kita dapat memperoleh jawaban dari semua pertanyaan tadi dalam ajaran karma pala. Agama Hindu mengajarkan karma pala. Karma adalah perbuatan, pala artinya hasil. Jadi, karma pala artinya hasil perbuatan. Karma pala disamakan artinya dengan karta atau hukum alam yang abadi. Hukum karma ini juga bersifat mutlak, berlaku kepada apa saja, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Cara kerja hukum karma pala ini sangat rahasia, ajaib, dan tak terpikirkan oleh akal manusia. Bukan itu saja, hukum karma ini adalah hakiki yang tidak terbantahkan. Siapapun, baik yang percaya maupun tidak percaya dengan adanya hukum karma pala, semuanya akan mengalaminya. Contoh sederhananya adalah seorang bayi yang tak mengetahui bahwa api itu panas, namun jika dia menyentuhnya, pasti juga akan merasa panas. Berikut adalah ilustrasi untuk meneguhkan keyakinan kita terhadap permainan hukum karma yang rahasia ini. Antara lain, ada bayi yang baru lahir sudah cantik atau tampan, sehat lengkap jasmani, lahir di keluarga terhormat, dan mampu secara ekonomi, sehingga tidak kekurangan apapun. Dalam ajaran agama Hindu, mereka ini tergolong dalam kelompok yang terlahir dari alam yang disebut surga loka. Di lain pihak, ada seorang bayi yang baru lahir tidak diharapkan oleh ibunya sendiri, lalu ditaruh di depan pintu rumah orang. Tragis dan memilukan sekali, tetapi hal ini ada dan terjadi di masyarakat. Fenomena atau rahasia ini tidak terpikirkan oleh akal, maka ajaran agama Hindu memberikan jawaban bahwa itulah ciri-ciri orang yang lahir dari alam neraka loka. Agama Hindu mengajarkan setelah kematian akan ada alam lain, yaitu neraka, surga, dan moksa. Kelahiran manusia ke dunia juga berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh bekas perbuatannya atau yang sering disebut dengan karma wasana. Seseorang yang terlahir dari surga disebut surga syuta. Sedangkan neraka syuta adalah
seseorang yang terlahir dari alam neraka. Jenis-jenis karma pala. 1. Sancita karma pala. Sancita karma pala adalah hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis pahalanya dinikmati dan masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Contoh, seorang pembunuh yang berhasil menghindari hukuman mati karena menyuap hakim akan terbunuh pula secara kejam dalam penjelmaan berikutnya. 2. Prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala adalah perbuatan atau karma yang menimbulkan akibat atau pala seketika. Contoh, karena tidak mampu meninggalkan kebiasaan merokok dan minum minuman keras setiap hari, maka dia menderita sakit paru-paru. 3. Kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dirasakan pada waktu kehidupan sekarang, namun dirasakan pada waktu kehidupannya yang akan datang. Karena dalam kehidupan sekarang dia pernah memukul anjing hingga si binatang lumpuh di kaki, maka dalam kehidupan selanjutnya dia menderita lumpuh di kaki sehingga harus berjalan memakai tongkat. Selama sang manusia masih menganggap-anggap bahwa kehidupannya di dunia fana ini hanya sekali ini saja, dan bahwa sebelum kehidupan material sekarang tidak ada kehidupan material yang telah pernah dijalani, dan setelah kehidupan material sekarang berakhir tidak akan ada lagi kehidupan material yang harus dijalani, maka sang manusia tidak akan pernah bisa mengerti dengan benar tentang takdir, nasib, dan kegagalan dalam kehidupan yang sedang dijalaninya. Dengan mengetahui ajaran karma pala, kita tidak akan menyalahkan pihak lain atas kemalangan yang kita terima. Baik buruknya nasib kita adalah akibat yang disebabkan oleh kita sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga. Demikianlah video untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga pula Hyang Widi menghindarkan hambanya dari kegelapan dan menunjukkan ke dalam cahaya yang terang benderang. Om Santi 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 Om.